Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Nur Aini dari kelas Akuntansi 4C, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan PT Indorama Sintetik Tbk tahun 2016 sampai tahun 2020. Pembahasan yang akan dibahas pada kali ini yang pertama, profil perusahaan PT Indorama Sintetik Tbk, yang kedua, sumber data, yang ketiga, analisis perbandingan, yang keempat, analisis rasio keuangan, yang kelima, analisis common size, yang keenam, analisis tren, yang ketujuh, analisis DuPont, yang kedelapan, analisis cross-section, yang kesembilan, analisis time series. Profil perusahaan PT Indorama Sintetik Tbk. Perusahaan didirikan pada tahun 1975 dan memulai kegiatan produksi pada tahun 1976 di sebuah pabrik pemintalan kapas di Purwakarta, yang terus memperluas bisnis benang pintal serta melakukan diversifikasi. Sebagai salah satu produsen terkemuka, Indorama berupaya untuk meningkatkan teknologi dan proses yang dimiliki, mengoptimalkan penggunaan energi, mendaur ulang air, mengurangi limbah dan sampah serta secara konsisten menerapkan pedoman dan standar yang berlaku. Indorama telah meningkatkan fokus untuk menganalisis produk-produk yang ramah lingkungan demi meningkatkan kesinambungan perusahaan serta menciptakan hubungan yang erat dengan penyedia dan konsumen agar memiliki keunggulan dalam kegiatan industri ini. Hal ini telah dibuktikan dalam proses produksi tekstil, di mana Asosiasi Internasional untuk Penelitian dan Pengujian dalam bidang ekologi tekstil telah menguji bahwa hasil produksi telah bebas dari zat berbahaya, dengan memberikan penghargaan Oekotex Standar 100 secara berturut-turut selama beberapa tahun. Indorama telah mengembangkan dan memproduksi secara komersial produk-produk ramah lingkungan, seperti polyester resin sebagai bahan pengemas botol yang menggunakan 30% bahan baku dari tumbuhan. Benang pintal menggunakan kapas organik, serta benang filamen polyester menggunakan polyester daur ulang. Yang kedua, ada sumber data. Laporan keuangan yang dianalisis merupakan laporan keuangan tahunan dari PT Indorama Sintetik Tbk pada periode tahun 2016 sampai tahun 2020 yang didownload dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu https www.idx.co.id, dan website resmi perusahaan https www.indorama.co.id. Di sini ada laporan neraca PT Indorama Sintetik Tbk tahun 2016 sampai tahun 2020 yang sudah dipindahkan dari laporan keuangan yang didownload dari IDX. Di sini ada aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang, serta ekuitas. Lalu di sini ada laporan laba rugi. Ada penjualan bersih, beban pokok penjualan, dan lain sebagainya. Sama ini juga 5 tahun. Selanjutnya ada analisis perbandingan neraca PT Indorama Sintetik Tbk. Di sini ada 2017 atas 2016, 2018 atas 2016, 2019 atas 2016, 2020 atas 2016. Di sini ada USD, persentase, dan rasio. Untuk menghitung USD, saya contohkan pada akun kas dan setara kas. Cara menghitungnya, kas dan setara kas tahun 2017 dikurangi kas dan setara kas tahun 2016. Sedangkan untuk menghitung persentasenya, hasil USD yang tadi dibagi dengan kas dan setara kas tahun 2016. Serta untuk menghitung rasionya, kas dan setara kas tahun 2017 dikurangi dengan kas dan setara kas tahun 2016. Begitupun untuk akun yang lainnya dan untuk tahun-tahun berikutnya pengerjaannya sama. Lalu di sini ada analisis perbandingan laporan laba rugi. Di sini sama ada USD, persentase, dan rasio. Cara menghitungnya
Saya contohkan pada penjualan bersih, yaitu penjualan bersih tahun 2017 dikurangi dengan penjualan bersih tahun 2016. Untuk menghitung persentasenya, hasil USD yang tadi dibagi dengan penjualan bersih tahun 2016. Sedangkan untuk menghitung rasionya, penjualan bersih tahun 2017 dibagi dengan penjualan bersih tahun 2016. Selanjutnya di sini ada analisis rasio. Di sini ada rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Contoh dalam rasio likuiditas ada current ratio, assets ratio, cash ratio, dan lain sebagainya. Di sini sudah ada rumusnya, kita tinggal memindahkan, tinggal memasukkan nominalnya dari laporan neraca dan laporan laba rugi. Kemudian di sini ada rasio perbandingannya antara PT Indorama Sintetik dengan rasio industri. Nominal ini dari pengerjaan atas yang tadi dipindah ke sini. Lalu dari tabel ini kita buat grafiknya. Lalu muncul grafik seperti ini. Begitupun untuk rasio-rasio yang lainnya. Lalu selanjutnya ada analisis common sage. Untuk neraca di sini ada tahun 2016 sampai tahun 2020. Di sini ada USD dan common sage-nya. USD-nya itu dari laporan neraca dipindahkan ke sini. Untuk menghitung common sage-nya, yang pertama, saya contohkan akun kas dan setara kas. Cara menghitungnya, kas dan setara kas tahun 2016 dibagi dengan jumlah aset. Untuk contoh yang kedua, aset keuangan lainnya, cara menghitung common sage-nya yaitu aset keuangan lainnya dibagi dengan total aset. Begitupun untuk akun yang lainnya dan tahun berikutnya. Di sini ada liabilitas. Liabilitas ada utang usaha pihak berelasi. Cara menghitung USD-nya yaitu dengan utang usaha pihak berelasi tahun 2016 dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas. Untuk misalnya utang pajak, untuk menghitung common sage-nya yaitu utang pajak tahun 2016 dibagi dengan total liabilitas dan total ekuitas. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya pengerjaannya sama. Di sini ada laporan laba rugi PT Indorama Sintetik Tbk yaitu analisis common sage-nya. Untuk menghitung common sage penjualan bersih yaitu dengan cara penjualan bersih tahun 2016 dibagi dengan penjualan bersih tahun 2016 juga. Contoh kedua yaitu beban pokok penjualan. Untuk menghitung common sage-nya yaitu dengan cara beban pokok penjualan tahun 2016 dibagi dengan penjualan bersih tahun 2016. Maka dapat hasil sekian. Begitupun untuk tahun berikutnya dan akun-akun berikutnya. Lalu di sini ada analisis tren pada neraca. Di sini ada 5 tahun sama. Lalu di sini ada analisis trennya 2016 sebagai tahun dasar. Untuk menghitung analisis trennya tahun 2016 saya contohkan pada kas dan setara kas. Cara menghitungnya, kas dan setara kas tahun 2016 dibagi dengan kas dan setara kas tahun 2016 juga. Untuk menghitung analisis tren tahun 2017, saya contohkan pada akun kas dan setara kas. Cara menghitungnya, kas dan setara kas tahun 2017 dikurangi dengan kas dan setara kas tahun 2016. Begitupun untuk akun-akun lainnya dan untuk tahun-tahun berikutnya. Di sini ada analisis tren neraca, yaitu ada jumlah aset lancar, aset tidak lancar. Ini nominal ini didapat dari
pengerjaan tadi yang sini, lalu dipindah ke bawah, lalu dari tabel ini kita buat grafiknya, neraca. Grafik dari analisis tren tersebut. Lalu di sini ada laporan laba rugi analisis tren. Di sini 2016 sebagai tahun dasar juga. Di sini ada analisis tren tahun 2016. Cara menghitungnya yaitu saya contohkan pada akun penjualan bersih. Akun penjualan bersih tahun 2016 dibagi dengan penjualan bersih tahun 2016 juga. Lalu saya contohkan pada akun beban penjualan bersih juga pada tahun 2017, cara menghitung analisis trennya, penjualan bersih tahun 2017 dibagi dengan penjualan bersih tahun 2016. Begitupun untuk akun berikutnya dan untuk tahun-tahun berikutnya. Lalu di sini ada analisis tren laporan laba rugi. Di sini ada persentasenya dari 5 tahun ini didapat dari pengerjaan tadi yang ini dipindah ke sini. Lalu dari tabel ini kita buat grafiknya. Lalu muncul grafik seperti ini. Untuk selanjutnya ada analisis DuPont. PT Indorama Sintetik Tbk. Di sini ada penjualan, HPP, biaya operasi pajak, dan yang lainnya itu didapat dari laporan neraca. Kita tinggal memindahkan ke sini. Lalu di sini ada EAT, net profit margin, ROI, ROA, ROE. Di sini didapat dari analisis rasio yang sudah sebelumnya dihitung. Kita tinggal memindahkan saja. Begitupun untuk tahun-tahun berikutnya sama pengerjaannya. Lalu di sini ada analisis cross section. Di sini ada saham yang beredar pada tahun 2016 sampai tahun 2020, ada total ekuitas didapat dari laporan neraca yang tadi. Di sini ada nilai buku, yaitu dengan cara ekuitas dibagi saham yang beredar. 2016 sampai tahun 2020, di sini ada nilai buku juga. Di sini ada apa sih? Ini tuh harga $1 dalam rupiah. Lalu di sini ada ROA, itu didapat dari analisis rasio. Kita tinggal memindahkan ke sini. Lalu di sini ada analisis cross section PT Indorama Sintetik Tbk. Di sini ada ROA, nilai buku dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kita tinggal memindahkan saja dari pengerjaan yang sebelumnya yang ini. Lalu kita buatkan rata-ratanya, lalu kita cari mediannya. Itu dengan cara dari cara mencari median yaitu dari ROA tahun 2016, mediannya berapa, untuk nilai buku dari tahun 2016 itu hasilnya berapa, didapat hasil sekian. Selanjutnya ada analisis time series. Di sini ada ROA perusahaan PT Indorama dan ROA industri. Terdapat 5 tahun, 2016 sampai tahun 2020. Di sini kita memasukkan ROA-nya, ROA PT Indorama dan ROA industri. Lalu dari tabel ini kita buat grafiknya, muncul grafik seperti ini. Lalu di sini ada analisis trennya. Ada penjualan didapat dari laporan neraca. Di sini ada -2, -1, 0, 1, 2 itu adalah kebijakannya seperti ini. Di sini ada Y dikali X, hasilnya sekian. Di sini ada X kuadrat 41,014. Lalu di sini ada rumus jumlah Y dibagi N, hasilnya sekian. Lalu muncul persamaan tren. Lalu di sini kita ada 5 tahun, dari persamaan tren tersebut kita hitung. Lalu muncul hasil sekian, di sini ada penjualan. Lalu dari tabel ini kita buat grafiknya. Lalu muncul analisis tren penjualan, grafiknya seperti ini.
Sekian pemaparan analisis laporan keuangan pada PT Indoramasin Tbk. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.